Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Ini adalah pertemuan pertama kita pada perkuliahan daring. Dan untuk pertemuan pertama ini kita akan membahas mengenai topik permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Untuk pertemuan pertama dalam kuliah daring ini, Ibu harap adik-adik bisa mendengarkan dengan seksama. Kemudian jika ada pertanyaan silahkan ditujukan kepada Ibu dan dituliskan di kolom komentar. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah untuk agar adik-adik bisa memahami, menjelaskan mekanisme pasar, serta menghitung permintaan dan penawaran dalam keseimbangan, dan tentu saja bisa mendemonstrasikan atau menunjukkan pergeseran kurva permintaan atau penawaran atau apa yang terjadi pada keseimbangan pasar. Kita mulai dengan pasar. Jadi pasar itu adalah istilah permintaan, demand, dan penawaran supply yang merujuk pada perilaku orang ketika berinteraksi satu sama lain. Nah, di mana pasar itu bisa disebut sebagai sekumpulan pembeli dan penjual dari sebuah barang atau jasa tertentu, di mana di dalamnya ada pembeli. Pembeli adalah kelompok yang menentukan permintaan dan penjual adalah kelompok yang menentukan penawaran. Dan disinilah kita memulai untuk mengenal permintaan dan penawaran lebih jauh, diawali dengan permintaan. Nah, teori permintaan. Permintaan itu menerangkan sifat dari permintaan pembeli pada suatu komoditas, entah itu barang, entah itu jasa, dan juga menerangkan hubungan antara jumlah yang diminta dengan harga serta pembentukan kurva permintaannya. Nah, jumlah permintaan atau quantity demand itu merupakan jumlah barang yang ingin dan mampu dibeli oleh pembeli. Jadi kalau hanya sekedar ingin itu belum bisa disebut sebagai jumlah permintaan. Jadi jumlah permintaan itu adalah jumlah barang yang ingin serta mampu dibeli oleh pembeli. Adapun penentu permintaan, yang pertama itu adalah harga komoditas itu sendiri, harga komoditas lain, pendapatan masyarakat, selera, jumlah penduduk, serta ramalan mengenai keadaan. Ini penting untuk diingat karena sangat berkaitan dengan pergeseran kurva permintaan nantinya. Jadi adik-adik jangan sampai salah ketika melihat penentu permintaan dan penentu penawaran yang nantinya akan Ibu jelaskan juga. Nah, seperti yang sempat kita singgung minggu lalu ketika perkenalan, kita menyinggung mengenai hukum permintaan, yaitu hukum yang jika kita lihat hubungannya itu adalah berbanding terbalik, di mana hukum permintaan menunjukkan semakin rendah harga suatu komoditas maka semakin banyak permintaannya. Tapi jika semakin tinggi harga suatu komoditas maka semakin sedikit permintaannya, dengan anggapan bahwa permintaan lagi atau variabel lain itu dianggap ceteris paribus, tetap gitu ya. Nah, di dalam permintaan kita juga bertemu dengan kurva permintaan dan schedule permintaan. Apa itu schedule permintaan? Schedule permintaan adalah tabulasi angka yang memperlihatkan jumlah yang diminta pada harga tertentu. Di mana di schedule permintaan adik-adik bisa lihat di sini semakin kecil harga dari 1.800, 600, 400, 200 semakin besar yang diminta. Ini sama dengan hukumnya tadi. Ketika diminta harganya 1.000 yang diminta 80, tapi ketika harganya semakin kecil menjadi 200, jumlah yang diminta semakin besar. Nah, sedangkan kurva permintaan itu merupakan sejenis grafik yang menunjukkan schedule permintaan, dan ini adalah kurva permintaan. Tolong jangan terbalik ya adik-adik ketika menggambar antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Nah, ini adalah bentuk kurva permintaan. Nah, ini adalah
permintaan individu. Nah, kita masuk ke permintaan pasar atau disebut juga permintaan agregat, di mana permintaan pasar versus permintaan individu. Nah, di sini adik-adik bisa lihat terdapat jumlah unit yang diminta si A dan jumlah unit yang diminta si B pada harga persatuannya. Permintaan pasar atau agregat itu merupakan penjumlahan dari permintaan si A dengan permintaan si B. Jadi ketika harga 1000, maka total permintaan pasar itu adalah 130, didapatkan dari 80 ditambah 50. Semakin ke bawah sampailah di 200 itu maka akan kita dapatkan 490. Jadi permintaan pasar dan permintaan individu kurvanya sama, bentuknya sama. Semakin kecil harga maka semakin besar permintaannya. Nah, perubahan permintaan bisa menyebabkan pergerakan sepanjang kurva permintaan dan pergeseran kurva permintaan, di mana pergerakan sepanjang kurva permintaan disebabkan oleh perubahan harga barang itu sendiri. Adik-adik bisa lihat penentu permintaan bagian yang paling atas itu yang pertama, dan sedangkan pergeseran kurva permintaan disebabkan oleh perubahan yang terjadi oleh variabel lain atau penentu permintaan di luar harga barang itu sendiri. Nah, jadi ketika terjadi peningkatan harga bergeser ke atas, maka sedangkan penurunan harga bergeser ke bawah. Sedangkan untuk pergeseran kurva permintaan, jika terjadi peningkatan permintaan, maka kurva akan bergeser ke kanan atas D ke D bintang 2. Sedangkan jika permintaan turun, maka kurva akan bergeser ke kiri bawah D bintang 1. Sekarang kita masuk ke teori selanjutnya, yaitu terkait teori penawaran. Nah, teori penawaran ini menerangkan sifat para penjual dalam menawarkan komoditas yang akan dijualnya. Sama halnya dengan permintaan, sesuatu dianggap sebagai jumlah penawaran apabila kuantitas barang yang tersedia dan dapat dijual oleh pembeli. Jadi kalau tersedia, misalnya seperti misalnya kalau kita di daerah, kita punya sapi tapi tidak berniat untuk dijual atau tidak untuk dijual tapi hanya ditabung, itu belum termasuk jumlah penawaran. Jadi kuantitas barang yang tersedia dan dapat dijual oleh para penjual itu baru disebut dengan jumlah penawaran. Sama halnya dengan permintaan, di penawaran juga terdapat penentu penawaran. Hanya saja terdapat sedikit perbedaan atau banyak perbedaan pada biaya produksi, tujuan dari produksi, tingkat teknologi, dan musim. Sedangkan dua penentu ini sama. Jadi ketika nanti adik-adik bertemu dengan pertanyaan yang terkait dengan dua hal ini, itu bisa jadi menggeser dua kurvanya, menggeser kurva permintaan dan menggeser kurva penawaran. Nah, untuk penawaran, hukum penawarannya berbeda dengan hukum permintaan. Hal ini berbanding terbalik. Kalau seandainya permintaan tadi berbanding terbalik, kalau di penawaran sekarang kita bicara berbanding lurus. Karena jika semakin tinggi harga suatu komoditas, maka semakin banyak jumlah komoditas tersebut yang ditawarkan penjual. Jadi sedangkan jika semakin rendah harga komoditas, maka semakin rendah juga yang ditawarkan. Sebagai contoh, kita lihat di schedule penawaran dan kurva penawaran. Adik-adik bisa lihat ketika harga 1000 yang ditawarkan 350, ketika harga semakin kecil sampai akhirnya di 200, semakin kecil juga yang ditawarkan. Jadi hukum penawaran tersebut bisa dapat kita lihat dan kita benarkan bahwa semakin tinggi harga maka semakin banyak jumlah komoditas yang ditawarkan, semakin rendah harga maka semakin sedikit jumlah komoditas yang ditawarkan. Nah, ini kurva penawarannya. Sekarang kita masuk ke penawaran pasar versus penawaran individu atau penawaran agregat versus penawaran individu. Sama halnya dengan permintaan, penawaran pasar itu merupakan penjumlahan unit yang ditawarkan si A dengan unit yang ditawarkan si B pada tingkat harga tertentu. Perbedaannya adalah semakin kecil harga, maka semakin kecil jumlah yang ditawarkan. Ini jumlah yang ditawarkan adalah 250 ya. Ini 750
tambah 350 tambah 400 750, 300 tambah 350 dapatlah 650 sampai ke bawah. Di harga 200 kita dapatkan 250 untuk penawaran agregat atau penawaran pasarnya. Nah, untuk perubahan penawaran bisa menyebabkan pergeseran sepanjang kurva penawaran dan pergeseran kurva penawaran. Nah, di mana pergerakan sepanjang kurva penawaran disebabkan oleh perubahan harga barang itu sendiri, lihat penentu penawaran, sedangkan pergeseran kurva penawaran disebabkan oleh perubahan yang terjadi oleh penentu penawaran lainnya di luar harga barang itu sendiri. Jika terjadi, nah kita lihat ini ya, jika terjadi peningkatan penawaran, itu akan menggeser kurva penawaran ke kanan bawah nih adik-adik. Sedangkan jika terjadi penurunan penawaran, itu akan menggeser kurva penawaran ke kiri atas. Jangan sampai terbalik. Yang tadi permintaan juga kanan, tapi kanan atas. Kalau sekarang penawaran kiri kanan bawah. Sama-sama kanan, sama-sama kiri, tapi yang satu bawah, yang satu atas gitu ya. Nah, setelah kita membahas mengenai permintaan dan penawaran, sekarang kita baru bicarakan mengenai keseimbangan dari permintaan dan penawaran tersebut. Jadi, equilibrium atau keseimbangan itu adalah penggabungan permintaan dan penawaran yang menunjukkan interaksi antara pembeli dan penjual, gitu ya. Nah, ini menunjukkan sebuah situasi ketika permintaan dan penawaran berada dalam keadaan keseimbangan, di mana disebut sebagai kuantitas equilibrium atau kuantitas keseimbangan bila kuantitas yang ditawarkan dan diminta pada saat harga berada pada equilibrium penawaran dan permintaan. Jadi harganya sama, penawarannya sama, permintaannya sama, sehingga kurvanya bisa dilihat seperti ini. Sebentar ya adik-adik, ini dia kurvanya. Adik-adik bisa lihat ada perpotongan antara supply dan demand, di mana bagian atas ini merupakan excess supply dan bagian bawah merupakan excess demand. Excess demand berarti kelebihan demand atau kelebihan permintaan. Excess supply artinya kelebihan supply atau kelebihan penawaran, gitu ya. Nah, kita masuk ke excess demand. Excess demand atau shortage atau kekurangan itu menunjukkan kondisi ketika kuantitas demand melebihi kuantitas supply atau ketika kuantitas permintaan melebihi kuantitas penawaran pada tingkat suatu harga tertentu. Dan ketika kuantitas demand itu melebihi kuantitas supply, maka harga cenderung meningkat until atau sampai pada keseimbangan pulih. Kalau keseimbangannya nggak pulih ya nggak akan terus mengalami peningkatan harga terus gitu ya. Nah, di sini nanti peran pemerintah untuk menyelesaikan excess demand dan excess supply. Nah, sekarang kita masuk ke excess supply. Dan excess supply itu atau surplus atau kelebihan itu adalah kondisi ketika kuantitas supply atau kuantitas yang ditawarkan melebihi dari kuantitas demand atau kuantitas yang diminta pada harga tertentu. Nah, ketika kuantitas supply itu melebihi dari kuantitas demand, maka harga tersebut perlahan-lahan akan jatuh atau akan turun sampai akhirnya keseimbangan pulih. Kalau seandainya pada kondisi ini pemerintah tidak berusaha untuk menyelesaikan excess supply, maka equilibriumnya tidak akan pernah pulih gitu ya. Nah, untuk melihat keseimbangan itu bisa dihitung secara matematis maupun bisa juga dilihat dengan menggunakan pergeseran kurva. Sekarang kita awali dengan menentukan keseimbangan secara matematis. Jadi di sini diketahui bahwa permintaan karet alam di suatu kampung adalah QD sama dengan 280 kurang 0,2 PX dan penawarannya adalah QS sama dengan 100 tambah 0,2 PX dan pertanyaannya berapa harga karet alam dan kuantitas karet yang diperjualbelikan dan tentu saja dalam keseimbangan. Sekarang kita mulai dengan perhitungan kita. Jadi QD sama dengan QS, di mana QD 280
dikurang 0,2 PX sama dengan 100 ditambah 0,25 PX. Adik-adik sekalian, mohon maaf kalau seandainya ada gangguan pendengaran ketika saya melakukan pengetikan. 280 dikurang 100 sama dengan 0,25 PX ditambah 0,2 PX. 180 sama dengan 0,45 PX, maka kita mendapatkan PX-nya sama dengan 180. Bu, dari mana Bu? Dapatnya dari 400, dapatnya dari 180 dibagi 0,45. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan harga dalam keseimbangan. Sekarang kita lihat kuantiti keseimbangan pada QD dulu. QD sama dengan 280 dikurang 0,2 PX, maka kita dapatkan 280 dikurang 0,2 PX nya 400, maka akan didapatkan hasilnya sama dengan berapa nih? Maka akan kita dapatkan hasilnya sama dengan 200. Kemudian kita lihat kuantitas keseimbangan pada saat QS 100 ditambah 0,25 PX, maka kita akan bisa isikan 100 ditambah 0,25 kali 400, maka diperolehlah hasil sama dengan 200. Jadi kesimpulannya, dengan harga keseimbangan 400 didapatkanlah kuantitas keseimbangan 200. Ini dapat dilihat dari QD sama dengan QS, di mana QD itu sama dengan 200, QS sama dengan 200. Jika ada yang kurang mengerti untuk hal ini, boleh langsung ditulis di kolom komentar di bawah. Nah, setelah ini kita bahas mengenai bagian selanjutnya, yaitu mengenai perubahan atau pergeseran kurva permintaan dan penawaran. Nah, yang pertama itu adalah peningkatan demand. Peningkatan demand itu menyebabkan equilibrium harga menjadi meningkat dan juga mengakibatkan peningkatan equilibrium kuantitas gitu ya. Kita bisa lihat bahwa demand di awal ketika meningkat bergeser ke D1 sedangkan S-nya tetap. Ketika dia bergeser, maka Q-nya naik dari Q0 menjadi Q1, P0 menjadi P1. Dan ketika terjadi peningkatan supply, ketika D-nya tetap, maka supply itu akan naik menunjukkan pada ini nih, S ke S1. Yang terjadi adalah Q0 meningkat ke Q1, P0 turun menjadi P1. Kemudian bagaimana dengan penurunan demand dan supply? Penurunan demand dan supply akan mengakibatkan kuantitas demand menjadi turun, sedangkan price-nya juga menjadi turun. Kita bisa lihat di sini, supply-nya tetap, demand-nya turun, menyebabkan quantity demand turun menjadi Q1, price-nya turun menjadi P1. Sedangkan untuk penurunan supply dengan demand yang tetap menyebabkan pergeseran ini S ke S action ini, Q0-nya menjadi Q1, Q-nya menjadi turun, price-nya menjadi naik. Nah, ini dengan asumsi masing-masingnya tetap, bukan dua-duanya bergerak.
atau kurva yang bergerak hanya salah satu, entah itu demand saja, entah itu supply saja. Nah, selanjutnya ini kita masuk ke perubahan pergeseran kurva permintaan dan penawaran secara bersama. Nah, sekarang kita lihat penawaran dan permintaan sama-sama meningkat. Ini kita awali dengan S0 dan D0. Ini equilibrium awal. Ketika terjadi peningkatan penawaran, maka S0 akan bergeser ke S1. Ketika terjadi peningkatan permintaan, maka D0 bergeser ke D1. Maka yang terjadi adalah kuantitasnya menjadi meningkat, price-nya menjadi turun. Sedangkan jika penawaran turun dan permintaan naik, ini dilihat dari penawaran S0 bergeser ke S1 dan D0 ke D1, itu menyebabkan kuantitasnya menjadi naik, kemudian price-nya menjadi naik. Kemudian untuk yang selanjutnya, ketika penawaran meningkat dan permintaan turun, penawaran nih S0 meningkat ke S1 dan permintaan turun dari D0 ke D1, maka yang terjadi adalah kuantitasnya menjadi turun, price-nya juga menjadi turun. Dan yang terakhir adalah ketika penawaran dan permintaan sama-sama turun, di sini S0-nya turun ke S1, D0-nya turun ke D1, maka yang terjadi adalah kuantitasnya mengalami penurunan, harganya mengalami kenaikan. Nah, untuk bagian chapter pertama ini atau tahapan pertama dari kegiatan pembelajaran daring kita, Ibu pikir hanya mengenai bahan ini saja. Jika adik-adik memiliki pertanyaan, Ibu persilahkan untuk bertanya di kolom komentar. Kemudian untuk tugas akan Ibu upload segera dan adik-adik silahkan dikerjakan sesuai dengan tenggat waktu yang sudah Ibu tetapkan. Sekian saja untuk pembelajaran daring kita hari ini. Jika ada salah kata, Ibu mohon maaf. Mohon maaf jika ada kesalahan teknis dan segala macamnya atau suara yang kurang jelas. Atas perhatian adik-adik, Ibu ucapkan terima kasih. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.